真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩kepada Master yang telah memberikan air dharma untuk batin kita. Ya, selamat pagi Sesung Sece. Ya,感恩 Sesung Sece. Hari ini saya bersama-sama dengan mitra bajik saya, Haliman Sesiung. Ya, baiklah Sesung Sece. Sebelum kita melanjutkan sifat siang pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Pada hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, selamat pagi Sesung Sece. Ya, saya Ong Ciwe dari Batam. Ya, hari ini bersama dengan mitra bajik ya dari Medan. Ya, Haliman Susiung. Selamat pagi Haliman Susiung. Kanan Susiung. 感恩ông Trí Huệ Sư兄, selamat pagi. 感恩上人开示，感恩师兄师姐yang tergabung di tim Simfa Siang. 感恩juga kepada师兄师姐yang hadir bersama kami di Zoom ini.
ini. Selamat pagi semuanya. Om Ciwi Sesiong, Ya, ini eh, kita di episode 174. iya Susiung. Ya, Ya, hari ini kita saya kan, mendapatkan berkah Susiung dari Joni Susiung ya, Haliman Susiung. iya, Sehingga hari ini bisa menemani Susiung bersama-sama di Siva Siang ya. Pada pagi hari ini kita juga ditemani ya oleh teman-teman dari host dan co-host ya, Haliman betul, Susiung. Ada Hui Mei Suci yang tadi telah membacakan Wenci dan Hei Siang ya, Susiung. Ada Sani Suci, ada Susanti Suci, ada Jenny Suci, dan ada In Susiung ya. Jadi sangat kangen ya kepada semua tim Sivasiang dan kepada Susiung Suci yang hadir bersama-sama pada Sivasiang pada pagi hari ini. Jadi kita sama-sama belajar ya bersama-sama dan juga kepada tim Intisari ya, Haliman Susiung ya ya, betul. yang telah menyusun intisari pada hari ini. Ya, Kanan ya, Susiung Cice, Kanan Haliman Susiung. Ya, silakan Susiung, Kanan. Baik, saya yang mulai duluan ya di intisari yang pertama. Sebelum intisari ada naskah sutra ya. Naskah sutra, oh, oh ini bukan naskah sutra. Ini judulnya ya, yaitu episode 174, memahami secara jelas akan urusan besar dari siklus kelahiran dan kematian. Yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalian ya, Iin Resno Sosiong. Yang pertama, intisari pertama, melatih diri bertujuan untuk memahami perkara kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian adalah penderitaan terbesar. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita juga harus memahami perkara kelahiran dan kematian. Dalam mempelajari ajaran Buddha, yang terpenting ialah mampu selamanya memutus pemikiran, persepsi, dan ingatan keliru. Mengenai persepsi dan pemikiran keliru, ini berkaitan dengan kondisi luar yang kita ingat dan persepsikan dalam pikiran kita. Dalam melatih diri, diharapkan kita dapat melenyapkan pemikiran, persepsi, dan ingatan keliru. Inilah noda batin pandangan dan persepsi. Noda batin atau delusi adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan berarti ketidakpahaman. Selain persepsi dan pandangan keliru kita sendiri, ada berbagai kondisi luar. Segala kondisi luar yang mempengaruhi pikiran kita terus mengalami perubahan yang tak terhitung banyaknya. Karena itu disebut noda batin debu. Kita masih berada di alam nafsu. Pikiran kita dipenuhi oleh nafsu keinginan, sehingga akan membangkitkan ketamakan dan kebencian yang akan menambah kebodohan batin kita selapis demi selapis. Ya, sesungguhnya intisari ini adalah ajaran Buddha tentang melatih batin agar terbebas dari penderitaan. Jadi saya ringkas menjadi 5 poin ya. Yang pertama, tujuan utama melatih diri, yaitu memahami kelahiran dan kematian. Melatih diri bertujuan untuk memahami perkara kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian adalah penderitaan terbesar. Intinya, penderitaan terbesar manusia adalah terjebak dalam siklus lahir, mati, kemudian lahir lagi. Inilah yang kita sebut lingkaran samsara. Makanya kita berlatih supaya bisa memahami dan akhirnya terbebas dari siklus ini. Yang kedua, musuh terbesar dalam pelatihan kita adalah pemikiran, persepsi, dan ingatan keliru. Yang terpenting ialah mampu selamanya memutus pemikiran, persepsi, dan ingatan keliru. Ini yang kita sebut noda batin pandangan. Contohnya, kita melihat sesuatu, kita beri label aku suka atau aku benci. Kita simpan di ingatan. Besok muncul lagi pikiran itu. Padahal semua itu hanya bentukan pikiran kita, bukan kebenaran mutlak. Kalau terus dipupuk,
ini jadi delusi. Kemudian yang ketiga, sumber noda batin ada dua, dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu adalah persepsi dan pandangan keliru kita sendiri. Dari luar, semua kondisi luar yang terus berubah disebut noda batin debu. Debu yang dimaksud di sini adalah kotoran halus yang terus tempel. Sama seperti contohnya seperti iklan, gosip, pujian, hinaan, atau berita. Semua itu masuk ke pikiran dan mengotori batin kita terus-menerus karena selalu berubah. Yang berikutnya, akar dari semua noda batin adalah ketidaktahuan atau delusi. Noda batin atau delusi adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan berarti ketidakpahaman. Karena kita tidak paham hakikat sebenarnya, maka kita jadi melekat, salah paham, dan menderita. Dan yang terakhir, efek berantai di alam nafsu. Kita masih berada di alam nafsu. Pikiran kita dipenuhi nafsu keinginan, sehingga membangkitkan ketamakan dan kebencian, yang menambah kebodohan batin selapis demi selapis. Sehingga latihan diri dalam Buddha Dharma tujuannya memotong rantai penderitaan. Caranya, menyadari dan melenyapkan pikiran keliru yang datang dari dalam diri kita, sekaligus tidak melekat pada debu kondisi luar yang terus berubah. Selama kita masih bodoh atau tidak paham, nafsu akan muncul. Dari nafsu lahir tamak dan benci. Dari tamak dan benci lahir penderitaan kelahiran dan kematian. Jadi, pelatihan ini adalah sadar, lepaskan, jangan melekat. Ya, begitu, Susyong. Ya, kanan ya Haliman Susyong. Hari ini Susyong. ya atas sharing dari 5 poin tadi ya, itu ya kanan ya Susyong ya. Jadi demikianlah ya bahwa memang tadi apa yang di poin pertama yang telah Haliman Susyong sampaikan ya. Jadi tujuan utama kita adalah melatih diri ya, melatih diri dan hari ini melatih diri untuk memahami secara jelas akan urusan besar ya dari siklus kelahiran dan kematian. Jadi siklus kelahiran dan kematian ini merupakan urusan yang besar. Ya, apakah ada urusan besar yang lebih besar daripada ini? Ya, tentunya kita tahu ya kadang-kadang kita suka mengatakan ya lima susung ini urusan yang paling penting begitu ya. Namun kalau kita tidak hidup, apakah kita bisa berbicara ya untuk mengatakan bahwa ini urusan yang lebih penting? Ternyata tidak hidup ya, kematian itu adalah urusan yang jauh-jauh lebih penting. Namun bukan itu saja ya, seperti tadi Haliman Susil sampaikan lingkaran samsara ya. Lingkaran samsara ini ya kalau kita terlahir lagi nanti terlahir sebagai manusia lagi ya seperti tadi relawan pelestarian lingkungan ya Master hari ini menyampaikan ya Andy Taichung ya bertekad untuk terlahir lagi di alam manusia. Namun kalau misalnya kita tidak terlahir lagi di alam manusia, misalkan hari ini juga Master menyampaikan kita tidak tahu ya kita setelah meninggal ini akan pergi ke alam mana. Nah, kalau kita sampai terlahir di alam hewan, ya tentunya sulit untuk kita meneruskan, ya, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ya, meskipun di dalam banyak cerita Bodhisattva terlahir di alam hewan, ya, namun sebelumnya tentunya sudah ada tekad, ya, tekad yang kuat sehingga meskipun terlahir di alam hewan, ya tetap menumbuhkan bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Di poin yang kedua tadi juga Haliman Sisung telah sampaikan ya pentingnya kita memiliki ya pandangan yang benar dan pikiran yang benar ya di jalan mulia beruas 8 kita tahu ya tentang kebijaksanaan itu berhubungan dengan pandangan benar dan pikiran yang benar. Namun di dalam kehidupan sehari-hari ya pandangan dan pikiran kita ini terbentuk dari kehidupan-kehidupan sebelumnya dan juga terbentuk dari kondisi luar ya yang tadi Haliman Susyung sampaikan bahwa pandangan dan pikiran kita ini terbentuk dari kehidupan sebelumnya dan juga dari kondisi luar ya. Setiap hari seperti hari ini kita berhubungan melihat berita dan lain-lainnya demikian ya. Dan oleh sebab itu kita perlu pandangan yang pengetahuan-pengetahuan yang baru ya. Pengetahuan-pengetahuan yang baru sehingga bisa membentuk pandangan-pandangan yang baru.
Nah, pengetahuan-pengetahuan baru ini seperti hari ini telah dilakukan oleh teman-teman kita ya, Haliman Susyung ya, kawan-kawan di dalam Sifas yang pada pagi hari ini tentunya kita berusaha ya menambah pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang baik, sehingga ibarat kita menuang air bersih ke dalam air yang tidak bersih, air kotor ya, maka lama-lama air yang tidak bersih itu akan berkurang ya, akan keluar karena dengan semakin banyaknya masuk air yang bersih. Nah, dengan demikian kita sehingga memiliki pandangan dan pikiran yang baru ya. Dan juga tadi mengenai apa yang telah disampaikan Haliman Susyung di poin nomor 3 ini saya ingat sekali nih. Sampai ini kata-kata dari Haliman Susyung nih. Sampai hari ini saya masih ingat ya tentang pujiannya Susyung ya. Ya, tidak dipuji, tidak terbang, dihina tidak tumbang begitu ya. Dan ini memang sesuatu yang kita perlu apa ingat ya. Karena memang kadang-kadang kalau dipuji kita senang, kalau tidak dipuji kita tidak senang begitu kan. Ya, seperti tadi telah disampaikan oleh Haliman Susyung ya. Jadi akar dari semua ini memang noda batin kita ya, yang selalu kita tidak tahu sejak kapan munculnya, namun sejak masa tanpa awal kita sebenarnya memiliki hakikat kebudaan. Ya, namun karena sedikit debu, ya lama-lama debu ini dari kehidupan ke kehidupan terus semakin banyak, semakin melekat, ya semakin kuat sehingga cahaya dari hakikat kebudaan kita itu semakin berkurang. Nah, bahkan mungkin tidak timbul cahaya sama sekali karena sudah penuh tertutupi. Namun hari ini kita sangat kangen ya, karena kita telah mengenal jalan bodhisatwa ini, kita telah mengenal jalan suci ini. Semenjak kita mengenal jalan suci ini, kita berusaha untuk membangkitkan tekad. Tekad inilah yang bisa memulai awal untuk bisa membangkitkan hakikat kebudayaan dalam diri kita. Ya, semogalah ya kita bersama-sama bisa saling mendukung ya untuk bisa menghadapi setiap kondisi luar yang seperti tadi Haliman Susyung sampaikan ya, bahwa kondisi luar itu dan kondisi dalam diri kita. Nah, kondisi luar kalau hari ini misalnya kita disampaikan bahwa hari ini apabila seseorang itu bisa mencapai kebudayaan di hari ini dengan syarat ya dia bisa menerima setiap kondisi luar dengan kebijaksanaannya. Nah, maka tentunya eh, setiap hari kita juga bertekad ya untuk bisa menerima apapun kondisi luar yang terjadi di dalam hidup kita ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita telah dengar setiap hari melalui sifat yang pada pagi hari ini. Dan juga di poin yang kelima yang Haliman susun tentang alam nafsu ini, ya di kita tahu ya Master menyampaikan bahwa ada hari ini enam alam kelahiran dan tiga alam. Enam alam kelahiran yaitu kita tahu ya bahwa jangan sampai di kita terlahir di alam samsara, contohnya di alam neraka dan lain-lainnya. Ya, jadi enam alam ini, empat alam kita tahu ya, alam beta, asura, ya, neraka, dan juga alam hewan. Dan bersama dengan kita, alam manusia jadi lima, tambah satu di atas kita adalah alam dewa. Sedangkan tiga kelompok alam, kita ada di tiga kelompok alam, itu alam pertama adalah alam nafsu, yang kedua adalah alam rupa atau rupa, ya, alam rupa, yang ketiga adalah alam arupa, arupa tanpa bentuk. Jadi dengan demikian, ya kita sama-sama berusaha agar kita dapat menyerap setiap dharma yang disampaikan oleh Master sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan di dalam diri kita dan merubah pandangan atau pikiran kita yang terilusi dan terdelusi menjadi pandangan yang benar dan pikiran yang benar. Dan ini kita sama-sama terus membina diri ya, melatih diri seperti yang hari ini disampaikan oleh Master di awal ceramah yang telah disampaikan. Ya, kanan ya Haliman Susyung, ya kanan Susyung Suci, kanan. Ya, silakan Haliman Susyung, kita lanjut ya ke Baik, intisari kedua ya. Ya, saya kanan. masuk ke intisari yang kedua. Kanan ya, ini Resno Susyong. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris adalah siklus kelahiran dan kematian daripada tubuh jasmani yang dialami oleh para makhluk awam di dalam tiga kelompok alam.
Tubuh kita dilahirkan oleh orang tua. Kita hidup di tengah kegelapan batin. Kita menciptakan karma. Jadi ketika satu periode kehidupan atau satu masa jalinan jodoh berakhir, ini disebut sebagai satu fragmen kelahiran dan kematian. Setelah kehidupan kali ini berakhir, karma ini akan terbawa ke kehidupan berikutnya. Selama berada di 6 alam, itulah yang kita alami. Periode kehidupan kita selalu terfragmen oleh kelahiran dan kematian sesuai karma yang kita ciptakan. Inilah kelahiran dan kematian terfragmen di 6 alam kelahiran kembali. Ya, Sesiong Sece. Intisari ini menjelaskan siklus kelahiran dan kematian fragmentaris ya. Jadi saya bisa membaginya ke beberapa poin ya. Yang pertama, yang harus kita bahas, apa itu dulu fragmentaris? Fragmentaris itu adalah artinya seperti terputus-putus atau seperti fragmen atau kepingan. Bayangkan hidup kita seperti film yang di-pause dan di-play lagi. Satu masa hidup itu sama dengan satu fragmen mati, yaitu lahir lagi sama dengan fragmen baru. Ini berbeda dengan siklus kelahiran dan kematian tanpa batas yang dialami bodhisattva. Kalau kita masih awam, hidup kita terpotong-potong. Yang kedua, siapa yang mengalaminya? Para makhluk awam di dalam 3 kelompok alam, yaitu 3 kelompok alam nafsu, yaitu manusia, hewan, hantu, neraka, asura, dan dewa nafsu. Alam bentuk, yaitu para dewa Brahma. Yang ketiga, alam tanpa bentuk, yaitu para dewa arupa. Selama kita masih makhluk awam dan belum tercerahkan, kita pasti muter di 3 alam ini. Yang ketiga, kenapa bisa terfragmentasi? Jawabannya adalah karma. Tubuh kita dilahirkan oleh orang tua. Kita hidup di tengah kegelapan batin. Kita menciptakan karma. Rantainya seperti ini. Kegelapan batin atau delusi, kemudian menciptakan karma, baik atau buruk, kemudian karma matang. Kemudian lahir di satu kehidupan. Hidup dan mati. Satu fragmen selesai. Kemudian karma sisa terbawa. Lahir lagi di kehidupan berikutnya. Kemudian muncul lagi fragmen baru. Jadi ketika satu periode kehidupan atau satu masa jalinan jodoh berakhir, itu disebut satu fragmen, kelahiran dan kematian. Yang terakhir, di mana kita mengalaminya? Selama berada di 6 alam, periode kehidupan kita selalu terfragmen. 6 alam yaitu alam dewa, asura, manusia, hewan, hantu kelaparan, dan neraka. Kemana kita lahir di 6 alam ini tergantung karma yang kita ciptakan di kehidupan ini. Jadi berbuat baik, naik ke alam atas, berbuat buruk, jatuh ke alam bawah. Tapi tetap lahir, mati, lahir lagi, kemudian putus-putus terus. Sehingga perumpamaan sederhana yang bisa saya sampaikan, ibarat kita main game ya, yang punya banyak stake. Yang pertama, kita lahir. Itulah dimulai stake baru. Kemudian kita hidup dan buat pilihan. Itulah mulai mengumpulkan poin karma. Kemudian kita mati atau meninggal, itulah stake berakhir. Poin karma menentukan kita lahir di stake selanjutnya yang seperti apa. Terus begitu, yang terakhir, kita tamatkan gamenya, mencapai pencerahan dan keluar dari 6 alam. Selama belum tamat, kita akan terus restart di stake yang berbeda-beda. Sehingga kesimpulan, siklus kelahiran dan kematian fragmentaris kehidupan kita yang sekarang ini hanyalah satu keping dari kepingan yang tak terhitung. Kita terjebak karena kegelapan batin dan karma. Tujuan pelatihan Dharma adalah supaya kita memutus rantai ini dan tidak perlu restart lagi. Karena ini asus yang suci ya.
Ya, silakan Om. Kanan ya, Alim Susung. Ya, kanan ya. Iya, Susung ya. Jadi dari intisari yang kedua ini dan tadi dari 3 poin yang Susung sampaikan ya, saya jadi ingat ya. Jadi makanya Master selalu mengingatkan pada kita untuk kanan ya, untuk bisa punya rasa terima kasih begitu ya. Kenapa? Karena misalnya pada hari ini ya, kita ada sekitar 253 orang bersama-sama ya, Susung ya. Kita pagi hari ini bisa bangun ya, bisa bangun. Dan kita tahu ya, pada saat pagi hari ini kita bisa bangun pagi, itu banyak orang di dunia ini ya sudah tidak bisa bangun lagi. Ya, mohon maaf ya, karena mereka meninggal. Nah, jadi dengan kita menyadari demikian, maka kita tahu bahwa fragmen ya seperti poin pertama ya, kepingan kehidupan kita ini ya sangat berarti asalkan kita memiliki kesadaran dengan kehidupan yang kita miliki. Ya, kalau tidak, waktu akan terus berlalu demikian cepat ya, karena tanpa kita sadari. Namun kalau kita bisa menyadari, maka setiap detik itu menjadi waktu yang sangat berharga. Ya, pernah juga ya ada cerita di eh, pada saat Sang Buddha ya bertemu dengan ada pada saat menyampaikan ceramah dan ada seorang gadis penenun yang datang ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya Sesung Suci di sini ya cerita ini ya. Sang Buddha bertanya kepada gadis penenun ini, dari mana kamu? Ya, gadis penenun ini menjawab, saya tidak tahu ya. Terus Sang Buddha bertanya kembali, kemana kamu akan pergi? Saya juga tidak tahu ya. Ini tentunya aneh ya. Kalau kita ditanya dari mana, kita jawabnya ya dari rumah. Mau kemana? Kita mau pergi ke Jingse atau ke Sistang atau kemana begitu ya. Terus Sang Buddha bertanya kembali, tahukah kamu? Ya, saya tahu. Ya, ya, tidak tahukah kamu? Ya, saya tahu. Ya. Terus pertanyaan keempat, tahukah kamu? Saya tidak tahu. Nah, ini adalah sesuatu orang-orang yang pada saat itu hadir bingung. Ini kenapa gadis ini kok ditanya oleh Sang Buddha dan menjawabnya demikian? Ya, demikianlah Susi ya. Karena kalau ditanya dari mana kita datang ke pada sebelumnya, di kehidupan sebelumnya, ya kita tidak tahu ya Susi. Ya, terus juga kalau ditanya kemana kita setelah kita meninggal ini kita akan pergi kemana? Ya kita juga tidak tahu kita akan pergi kemana. Seperti hari ini Master telah menyampaikan, esok akan pergi kemana? Kita pun tidak tahu. Ya, terus tahukah kamu? Ya tahu, suatu saat kita akan semuanya akan meninggal, ya, akan meninggal, ya. Jadi kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat berkara, yang sangat besar, yang kita harus bisa menyadari selagi kita masih hidup, ya, menyadari, ya, selagi kita masih hidup, kita harus menggunakan kesempatan untuk menyadari apa yang terjadi dengan kondisi luar, apa yang terjadi dengan batin kita, ya. Dan yang pertanyaan yang keempat adalah eh, tahukah pertanyaan yang keempat adalah tahukah kamu? Saya tidak tahu, yaitu kapan kita akan meninggal, ya kita semua juga tidak tahu. Ya oleh sebab itulah perkara kelahiran dan kematian di sini ini adalah satu perkara yang urusan yang besar ya, yang kita harus bisa pahami dan kita sadari. Karena apapun juga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini dilakukan pada saat kita masih hidup ya, dan pada saat itu kita masih menyadari kehidupan ini dengan nama kita yang misalnya pada saat suatu saat kita terlahir kembali lagi, tentu nama kita juga berbeda ya, fisik juga berbeda. Jadi hari ini Master juga menyampaikan bagaimana caranya kita suatu saat meninggalkan fisik ini ya, batin meninggalkan fisik ini dengan kondisi seperti apa? Apakah batin meninggalkan kondisi fisik ini dalam kerisauan ataukah meninggalkan fisik ini seperti kisah dari relawan pelestarian lingkungan di Taichung yang hari ini disampaikan oleh Master. Ya, oleh demikian ya, kita bisa berusaha melatih diri untuk bisa menyadari setiap kejadian atau setiap proses di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak larut dalam pemikiran-pemikiran ya karena banyak yang terjadi pada saat kita oleh sebab itu ya mohon maaf kalau
ini kita sering mengingatkan kembali yang diingatkan oleh Master ya Haliman Sesiung ya. Ya. Bahwa pada saat mengangkat kayu, mengangkat air, kita harus mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Jadi dengan demikian kesadaran kita selalu berada di dalam aktivitas kita. Ya, namun kadang-kadang pada saat kita melakukan aktivitas, kesadaran kita, mohon maaf, tidak berada di aktivitas kita, namun di dalam pemikiran-pemikiran yang tidak tahu pergi kemana, dan pada saat pergi sulit untuk ditarik kembali karena pikiran itu selalu berlompat-lompat ya, suka diibaratkan bagaikan kerah yang meloncat ke sana ke sini. Ya, dengan demikian ya kita terus berusaha sehingga nanti terlahir lagi bisa bertekad terlahir di alam manusia untuk melanjutkan tekad dan ikrar kita di jalan bodhisattva dunia ini. Ya, Cảm ơn ya, Susun Sice, cảm ơn Haliman Susiung, cảm ơn. Kan Eng Sesiong. Kita masuk ke intisari ketiga ya. Siklus kelahiran dan kematian perubahan adalah siklus kelahiran dan kematian yang dialami oleh para praktisi dari tiga kendaraan di luar tiga kelompok alam, berupa benak pikiran yang muncul dan lenyap. Praktisi tiga kendaraan ialah Sravaka, Pateka Buddha, dan Bodhisattva. Mereka juga berada di dunia. Sravaka tercerahkan setelah mendengar ajaran Buddha dan memahami kebenaran, tetapi belum mencapai pencerahan sempurna. Ketika Buddha tidak bertemu Buddha karena terlahir di masa tidak adanya Buddha, tetapi mereka juga memiliki hakikat sejati yang cemerlang. Mereka mengamati perubahan 4 musim, melihat perubahan cuaca dan kondisi alam. Dengan mengamati berbagai fenomena tersebut, maka tercerahkan. Namun, pencerahan seperti ini hanyalah mampu menyadari ketidakkekalan dunia. Ada kebenaran yang belum mereka ketahui. Ya, Suci, untuk yang ketiga ini ya, saya coba untuk telaah lebih lanjut. Kalau tadi kita bahas tentang fragmentaris, sekarang ini adalah siklus kelahiran dan kematian perubahan. Intinya, ini siklus yang dialami oleh para praktisi tingkat tinggi, bukan orang awam lagi. Yang pertama, siapa yang mengalaminya? Para praktisi dari tiga kendaraan di luar tiga kelompok alam. Tiga kendaraan yaitu tiga jenis praktisi yang sudah di jalan pencerahan, yaitu Sravaka sama dengan pendengar atau tercerahkan setelah mendengar ajaran Buddha langsung. Yang kedua, Pateka Buddha, yaitu pencerah mandiri. Tidak ada Buddha di zamannya. Mereka tercerahkan dengan mengamati hukum sebab akibat di alam. Yang ketiga, Bodhisattva, yaitu calon Buddha, berlatih untuk mencerahkan diri sendiri dan semua makhluk. Di luar tiga kelompok alam, mereka sudah terbebas dari nafsu. Jadi tidak lahir mati di alam nafsu, bentuk tanpa bentuk lagi. Tapi belum Buddha sempurna. Apa yang lahir dan mati? Bentuk benak pikiran yang muncul dan lenyap. Nah, ini kuncinya. Bedanya besar sama fragmentaris. Kalau fragmentaris, yang lahir mati. Tubuh jasmani satu hidup sama dengan satu fragmen. Kemudian perubahan, yang lahir mati sama dengan pikiran atau benak. Satu pemikiran muncul, satu pemikiran lenyap, itu sama dengan satu siklus. Ibaratnya, tubuh mereka sudah tidak reinkarnasi lagi, tetapi di dalam batin mereka masih ada gelombang pikiran halus yang muncul dan hilang terus. Itu yang disebut lahir mati. Penjelasan dua praktisi ya. Yang pertama, Sravaka. Tercerahkan setelah mendengar ajaran Buddha dan memahami kebenaran tetapi belum mencapai pencerahan sempurna. Mereka dengar Dharma, kemudian memahami Dharma, memahami 4 kebenaran mulia.
tanpa aku, kemudian mencapai arhat. Sudah bebas dari penderitaan, tapi kebijaksanaannya belum seluas Buddha. Masih ada pikiran halus tentang Dharma yang perlu dilepaskan. Itulah Sravaka. Kemudian Prateka Buddha. Tidak bertemu Buddha, karena terlahir di masa tidak adanya Buddha. Mereka jenius. Lihat daun gugur, lihat 4 musim berganti, langsung sadar. Oh, segala sesuatu adalah tidak kekal. Dari situ tercerahkan. Tapi pencerahan seperti ini hanyalah mampu menyadari ketidakkekalan dunia. Ada kebenaran yang belum mereka ketahui. Mereka tahu dunia berubah, tapi belum sepenuhnya paham kekosongan hakikat dan welas asih untuk menolong semua makhluk seperti Buddha. Jadi kesimpulan dari intisari ini adalah para Sravaka, Pateka Buddha, dan Bodhisattva sudah tidak terjebak lahir mati secara fisik lagi. Tapi mereka masih punya benak halus yang berproses. Proses muncul lenyapnya pikiran inilah yang disebut siklus perubahan. Tujuan akhir mereka adalah memutus siklus ini juga, supaya mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha, di mana bahkan benak pikiran pun sudah tenang sempurna. Ya, demikian ya, Sư Suci. Untuk poin yang ketiga ini, silakan Ông Chí Sư, cảm ơn. Kanan ya Aliman Susiung ya, kanan ya Susiung ya atas apa yang telah disampaikan ya Susiung ya. Ya Susi Cice ya, apa yang disampaikan oleh Aliman Susiung ini mengingatkan kembali ya bahwa pentingnya tekad dan ikrar ya Susiung Cice. Ya karena dengan kita membangkitkan tekad berarti kita membangkitkan sifat hakiki kebudayaan dalam diri kita. Oleh sebab itu kita perlu membina hari ini Master menyampaikan ya perlu membina diri, membina kesadaran, membina batin yang luhur, ya, membina kebajikan dan juga membina satparami. Ya, kita tahu bahwa ikrar itu kita juga telah berikrar ya, ada 4 ikrar di dalam bodhisattva dunia ini. Ya, kita berikrar, namun berikrar tidak cukup ya, kita harus membangun ikrar kita dan juga harus menegakkan ikrar kita dan mempertahankan ikrar kita dari kehidupan ke kehidupan dan ini harus dijalankan dengan praktek ya. Dan hari ini tentang praktisi ya, tentang praktisi 3 kendaraan ini, maka kita memahami ya bahwa para Sarawaka ini mencapai kesucian dengan cara memahami 4 kebenaran mulia ya, 4 kebenaran mulia. Sedangkan para praceka itu mencapai kesucian dengan memahami 12 nidana. Sedangkan bodhisattva kita tahu adalah berjodoh ya bertemu dengan Buddha dan memahami jalan bodhisattva ini dan mempraktekkan 6 paramita ya. Dan di sini kita mengetahui bahwa adanya perubahan ya lahir dan mati dari pikiran ataupun dari batin ya pada saat Sravaka atau Pratyeka Buddha akan menuju ke jalan bodhisattva. Oleh sebab itu dari sutra makna tanpa batas untuk menuju kepada sutra teratai itu ada masa transisi ya. Di sini para Sravaka dan Pratyeka dan bodhisattva mendengar ya akan eh, langkah selanjutnya ya untuk berjalan di jalan bodhisattva. Di sini ya para sawaka dan pratyeka. Namun pada saat kehadiran di persamuan tersebut itu adalah para bodhisattva agung ya. Sedangkan kita adalah Pak bodhisattva dunia ya, bodhisattva dunia. Nah, oleh sebab itu ya di situ ada perubahan pemikiran apakah akan melanjutkan kepada perjalanannya kepada pencapaian penerangan sempurna ya. Oleh sebab itu ada perubahan dalam pikiran. Nah, perubahan-perubahan dalam pikiran ini itu bisa dirubah, ditransformasikan. Hari ini Master menyampaikan ditransformasikan menjadi dalam bentuk kewelas-asian, yaitu siap untuk turun kembali ke dunia saha ini. Apakah siap turun kembali ke dunia saha ini untuk membimbing para makhluk yang untuk bisa mencapai pencerahan juga karena jalan bodhisattva ini adalah jalan di mana setelah mencapai kebudaan suatu saat nanti
itu masih akan turun kembali ke alam manusia ini untuk membimbing manusia ya, untuk mengajar manusia karena di alam manusia ini penuh dengan penderitaan ya. Hari ini kita ada di alam manusia, apakah kita mengalami penderitaan? Ya, tentunya penderitaan ini timbul juga dari seperti tadi Haliman Susung sampaikan, timbul dari kondisi luar dan juga kondisi dalam. Namun tentunya yang paling menentukannya adalah kondisi batin kita, apakah bisa menerima kondisi luar yang terjadi. Sehingga kita tidak, hari ini juga Master telah menyampaikan bahwa timbunan karma kita itu berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Nah, apakah kita, kalau kita tidak bisa menerima kondisi luar, maka timbunan karma buruk itu semakin tambah berlapis-lapis. Dan kalau dia bertambah berlapis-lapis, akan semakin sulit kita untuk mengikisnya. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha untuk menerima setiap kondisi luar. Dan bagaimana cara menerimanya? Ya itulah dengan pengetahuan yang kita dengar ya melalui apa yang telah disampaikan oleh Master, ya kita berusaha menerima setiap kondisi luar sehingga tidak melapisi karma buruk kita kembali lebih tebal sehingga sulit untuk kita kikis ya, sehingga itu akan mempersulit yang kita suka ingat ya di awal sifat siang, yaitu tentang 3 rintangan dalam perjalanan kita, yaitu noda batin, karma, dan buah karma yang akan terus berlapis-lapis dari kehidupan ke kehidupan. Ya, kanan ya, Haliman Susyong, kanan Susyong Suci. Kanan Susung. Kita masuk ke yang berikutnya, yang terakhir. Intisari keempat. Bodhisattva berjodoh mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Kemudian mulai bertekad dan berikrar untuk menjalankan ajaran Buddha, serta terjun ke tengah umat manusia untuk mempraktekkan 6 paramita demi membimbing semua makhluk. Para Dharmakaya Mahasatwa, contohnya ialah Bodhisattva Avalokitesvara, Manjusri, Maitreya. Para Bodhisattva agung ini tidak lagi mengalami kelahiran dan kematian terfragmen ataupun transformasi. Mereka telah mencapai keheningan sempurna. Mereka masih mempunyai perasaan, tidak tega melihat semua makhluk menderita, meski terbebas dari 3 kelompok alam dan disebut sebagai bodhisattva atau makhluk suci. Mereka masih memiliki pikiran yang timbul tenggelam. Para bodhisattva praktisi kendaraan agung mampu mentransformasi perubahan pikiran ini menjadi welas asih agung, ingin kembali lagi ke dunia saha. Mereka mampu datang dan pergi dengan bebas. Kita harus berlatih di tengah masyarakat sehingga mampu memahami tabiat semua makhluk. Dengan memahami tabiat serta sifat dan kemampuan semua makhluk, barulah kita dapat memberikan ajaran yang sesuai. Ya, ini intisari yang terakhir ya, tentang Bodhisattva Kendaraan Agung, Susyong Suci. Ini tingkatan yang paling atas sebelum jadi Buddha. Jadi saya coba untuk menjelaskan intisari ini ya. Yang pertama, bagaimana seorang Bodhisattva dimulai. Bodhisattva berjodoh mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Kemudian mulai bertekad dan berikrar untuk menjalankan ajaran Buddha. Awalnya sama, dengar Dharma, tapi bedanya mereka langsung buat 2 tekad besar, yaitu tekad mencapai pencerahan untuk diri sendiri. Yang kedua, tekad menyelamatkan semua makhluk. Lalu terjun ke tengah umat manusia untuk mempraktekkan 6 paramita. 6 paramita yaitu 6 kebajikan sempurna. Berdana, bersila, sabar, semangat, meditasi, dan kebijaksanaan. Tujuannya demi membimbing semua makhluk. Kemudian, siapa contoh Dharmakaya atau Mahasatwa? Dan Mahasatwa. Dharmakaya dan Mahasatwa. Bodhisattva Avalokitesvara, Manjusri, dan Maitreya. Ini disebut Bodhisattva Agung. Mereka sudah sangat tinggi tingkatannya, disebut Dharmakaya karena batin mereka sudah selaras
dengan kebenaran hakiki. Kemudian keistimewaan Bodhisattva Agung yaitu bebas tapi kembali. Ini poin paling penting. Tidak lagi mengalami kelahiran dan kematian terfragmen ataupun transformasi. Mereka telah mencapai keheningan sempurna. Artinya, tubuh jasmani mereka tidak lagi lahir dan mati lagi. Pikiran halus mereka juga sudah sangat tenang. Secara pribadi, mereka sudah tamat. Tapi, mereka masih mempunyai perasaan. Tidak tega melihat semua makhluk menderita. Karena welas asih, mereka memilih kembali. Meski telah bebas dari 3 kelompok alam, mereka masih memiliki pikiran yang timbul tenggelam. Benaknya masih bergerak, tapi bukan karena delusi. Bergeraknya karena welas asih. Mampu mentransformasi perubahan pikiran ini menjadi welas asih agung. Ingin kembali ke dunia saha. Dunia saha yaitu dunia kita, dunia yang penuh penderitaan. Mereka sengaja lahir kembali di dunia saha ini bukan karena karma, tetapi karena janji atau ikrar. Mereka mampu datang dan pergi dengan bebas. Ini namanya tubuh transformasi. Kemudian kenapa harus berlatih di tengah masyarakat? Kita harus berlatih di tengah masyarakat sehingga mampu memahami tabiat semua makhluk. Ini metode bodhisattva, tidak menyepi di gunung, harus terjun langsung supaya memahami tabiat, yaitu watak dan kebiasaan manusia. Kemudian memahami sifat dan kemampuan, yaitu kapasitas setiap orang berbeda-beda. Barulah kita dapat memberikan ajaran yang sesuai. Ini namanya obat sesuai penyakit. Sama seperti dokter, kalau tidak kenal pasiennya, obatnya bisa salah. Di kesimpulan daripada intisari ini adalah bodhisattva itu orang yang sudah bebas, tapi memilih tidak bebas demi orang lain. Sudah tercerahkan, mempunyai welas asih agung, kemudian kembali ke dunia untuk menolong. Mereka pakai kebebasan mereka untuk datang dan pergi menolong. Dengan cara menolongnya harus cerdas, masuk ke masyarakat, pahami orangnya dulu, baru ajarkan dharma yang pas. Singkatnya, bebas untuk diri sendiri, tapi terikat oleh welas asih untuk sesama makhluk. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Susung Suci, Kangen. Kanan ya Haliman Susyong ya di intisari ya keempat ini ya ya Haliman Susyong ya kita telah banyak ya setelah melewati intisari 1, 2, dan 3 ya akhirnya kita sampai ke intisari yang keempat yang terakhir ini ya Haliman Susyong ya. Ya, betul. Ya, jadi memang perjalanan hidup diawali tadi bahwa kita perlu memahami tentang perkara yang besar ya, urusan yang besar tentang kelahiran dan kematian ini. Jadi pertanyaannya, apakah dalam kehidupan ini kita akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain, ataukah kita akan melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, jadi itu pilihan kepada diri kita ya. Tapi tentunya kita ingin ya dalam hidup ini melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain ya. Seperti Bodhisattva Agung ini ya, meskipun mereka telah mencapai kebudaan, mereka terus turun ya ke dunia saha ini atau dunia manusia ini ya untuk memberikan bimbingan kepada kita agar kita tidak sampai terlahir di alam samsara yang tiada henti terus-menerus sehingga kita bisa punya kesempatan untuk mencapai pencerahan dan juga bisa menolong semakin banyak orang. Demikian juga ya kalau kita menggalang relawan baru ya Susyung ya Haliman Susyung ya. Berarti kita menggalang hati ya banyak orang untuk juga bersama-sama dengan kita menolong juga orang-orang yang lain. Nah, oleh sebab itulah kita perlu ada di kerumunan orang banyak karena apa? Karena kita perlu menumbuhkan cinta kasih dan welas asih kita. Ya, karena dengan cinta kasih berarti kita mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan. Ya, kadang-kala kita juga suka ya bertemu dengan orang yang mungkin mohon maaf ya menjalankan sila dengan baik, tetapi mengapa
orang tersebut ataupun melakukan meditasi, rajin melakukan meditasi, kenapa? Namun kenapa orang itu masih bisa menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara perkataan. Nah, oleh sebab itulah di sini kita melihat untuk mendasari uh, Satparami ini, maka selalu dikatakan adalah perlu tumbuhnya cinta kasih, yaitu mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia bebas dari penderitaan. Dan juga bukan hanya kita mengharapkan secara pasif, tapi ini juga bersifat untuk membersihkan noda batin kita yang menyimpan kebencian-kebencian ya, sehingga tidak ada lagi kebencian dalam diri kita, sehingga kita seperti tadi Haliman Sisiung sampaikan ya, bebas untuk batin yang lapang, bebas sehingga tidak menyimpan kebencian. Ya, kalau kita menyimpan kebencian, ya tentunya itu merugikan diri kita sendiri. Demikian juga kita menumbuhkan welas asih, jadi kita praktek untuk langsung untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang menderita hidupnya, baik secara fisik maupun secara batin. Demikianlah, sehingga dalam kehidupan kita ini, lahir dan kematian, ya kita bisa memberikan manfaat pada diri kita sendiri dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tidak, tentunya waktu di dalam kehidupan ini menjadi waktu yang tersia-siakan hanya untuk mendapatkan kesenangan, ya, untuk menikmati kesenangan melalui 6 pintu indera kita, ataupun juga untuk mendapatkan kebahagiaan karena pujian, dan seperti yang tadi ya, Haliman Sising ya, ataukah kita akan lanjut dari kesenangan meningkat menjadi kebahagiaan, terus meningkat lagi adalah bersukacita. Karena dalam kehidupan ini kita tidak hanya mencari kesenangan atau kebahagiaan, namun kita bisa bersuka cita karena kita bisa memberikan manfaat hidup ini untuk kehidupan orang lain dan juga untuk kehidupan kita sendiri. Sehingga dengan tekad dan ikrar yang kita miliki ini, kita dapat terus berjalan dengan hati, dengan batin yang lapang, ya, sehingga kita terus ya, waktu yang lama pun tidak terasa lama, ya. Dan sehingga setiap kehidupan itu kita bisa jalani dengan penuh sukacita karena kita memiliki tekad dan ikrar yang terus dari kehidupan ke kehidupan ini. Ya, Kanan ya Haliman Susiung, Kanan Susiung Om Suci, Jiwe Susiung. ya Kanan ya Resno Susiung, ya Kanan. Nah, Haliman Susiung ini ada yang ini kita masuk kepada sesi sharing ya, Susiung ya. Ya, sesi sharing. Ya berarti ada tata cara sharing untuk peserta ya. Saya izin untuk bacakan ya, Susiung. Silakan, silakan. Ya, ya, jadi yang pertama ya, sharing ini dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Yang kedua adalah sharing kesan batin dari ceramah master. Yang ketiga adalah sharing materi intisari. Yang keempat, sharing praktik di seci dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, lamanya sharing 5 sampai 10 menit. Yang keenam, hindari perdebatan sara politik hal yang tidak bermanfaat. Ya, Kan ya, sesi C, kita masuki sesi sharing ya, kita sama-sama belajar ya untuk saling berbagi. Ya, dalam kesempatan ini kita undang Vivi Liang Sice ya. Dulu ya. Silakan ya Vivi Liang Sice Kan.感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩Haliman dan Onciwi师兄。Hari ini tentang memahami secara jelas akan urusan besar dari siklus kelahiran dan kematian. Delusi, ketidaktahuan, dan juga segala wujud dan kondisi yang muncul dalam hati itu, sehingga ada perubahan, ada kondisi luar, dan ini membuat pengetahuan, pandangan, dan pikiran kita terdelusi. Di dalam kegelapan batin, kita itu mengumpulkan karma dan menciptakan karma yang sangat banyak. Saat ini, kita di alam nafsu. Dengan adanya nafsu keinginan untuk menjadi serakah, ketika tidak mendapatkan yang diinginkan, kita akan marah. Jadi keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan ini
tertutup oleh delusi. Dan siklus kelahiran dan kematian yang pertama yaitu fragmentaris adalah siklus kelahiran dan kematian dari tubuh jasmani yang dialami oleh makhluk awam dalam kelompok 3 alam. Dan juga mengikuti karma yang kita ciptakan. Tubuh dan fisik ini dari orang tua. Dalam kehidupan kita, ketidaktahuan terus menciptakan karma. Dengan adanya jalinan jodoh dan kondisi untuk satu siklus kehidupan, sehingga kita bertunimba lahir dalam 6 alam kehidupan ini. Dan juga yang kedua, siklus kelahiran dan kematian perubahan. Ini adalah dialami oleh praktisi dari 3 kendaraan, yaitu benak pikiran mereka yang muncul dan lenyap. Yang pertama adalah Sravaka, orang yang sadar setelah mendengarkan ajaran Buddha. Yang kedua adalah Praceka Buddha, yang baru terbangkitkan tekadnya, dan yang ada lagi Praceka Buddha yang pencerahannya telah dicapai melalui kondisi. Dan yang ketiga adalah Bodhisattva yang memiliki jalinan jodoh dalam mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Buddha memiliki praktek pencerahan yang sempurna sehingga bisa menampakkan wujud, dan beliau telah mencapai kebuddhaan dan datang untuk menuntun para makhluk. Kerisauan atau delusi oleh pandangan dan pemikiran salah itu hendaknya kita hapuskan. Dan juga Bodhisattva itu telah membangkitkan tekad luhur dan menegakkan ikrar agung. Dan juga dan para makhluk itu punya tabiat atau kebiasaan buruk. Dan kita sebagai Bodhisattva harus bisa membimbing sesuai kapasitas para makhluk. Kita juga harus menjaga niat batin kita dengan baik. Dan juga dikatakan tadi bahwa kita lahir dan meninggal itu di dunia ini adalah fragmentaris karena kita masih makhluk awam. Jadi oleh karena itu kita di gudang kesadaran kita itu kita harus menyimpan benih-benih yang baik, karena benih ini akan mengikuti kita, atau karma ini akan mengikuti kita saat kita meninggalkan tubuh ini. Oleh sebab itu, kita harus memiliki pikiran yang benar, pandangan yang benar, dan juga pengetahuan yang benar. Dan kita tidak mudah terpengaruh oleh kondisi luar, sehingga batin kita akan tetap samadhi, dan kita bisa mencapai kebuddhaan pada suatu saat. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kangen Vivian Suci atas pembabarannya. Ya, tadi saya melihat ada Sucing Susiung ya, sudah resen ya, Ong Jiwi Ya, Susiung. ya Haliman Susiung ya. Persilakan ya Sucing Silakan Susiung kepada Kak Eng. Sucing Susiung. Selamat pagi Susiung. Pagi ya, Ong Ciwi Sesiung dan Haliman Sesiung. Pagi. Kanan Sang dan Kaise, kanan juga ya tim Simpasiang, dan juga Sesiung Sejaya peserta Simpasiang. Sebelumnya saya izin share screen ya. Oke, saya moderator, saya izin mengulang ya, boleh ya?
Silakan Susiung, Kan En, Susiung. Ya, karena sebenarnya ini udah 1 atau 2 kali ya, namun dari moderator kemarin mengatakan terlalu cepat ya. Jadi hari ini saya santai sedikit ya, izin ya. Oke. Nah, sesiung suci bulan depan kita sudah akan memasuki bab kedua dari Sutra Tratai. Pertanyaannya adalah, kalau ada yang bertanya kepada sesiung suci yang selama ini mengikuti Simpasyang, apa sih yang sesiung suci dapatkan? Apa yang sesiung suci dengar ya mengenai bab pertama? Dan mungkin pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa yang sesiung suci pahami ya dan sudah sesiung suci praktekkan dari bab pertama ini. Saya mengulang bukan mengajari ya sesiung suci. Saya hanya berbagi apa yang saya dapatkan secara berulang-ulang ya sudah 3 kali. Nah, paling pertama adalah bahwasanya persamuan puncak burung nasar ini, Master mengatakan belum bubar, ya belum bubar. Sampai hari ini 2.500-an tahun sudah lebih ya, lebih dari 2.500 tahun lalu, setiap pagi di Cingse-Cingse di Hualien, ketika pintu aula utama ini dibuka, persamuhan akan dimulai. Kenapa? Ini adalah aplikasi dari Sutra Teratai di masa kini ya yang dipraktekkan oleh master kita dalam menjalankan misi suci. Oke, jadi kita anggap persamuan belum mulai dan setiap pagi ya sesiung suci di dalam Zoom ini sebenarnya juga melanjutkan persamuan tersebut ya, membahas apa yang disampaikan Sang Buddha saat itu dan kemudian ya sesiung suci kita mempraktekannya di dalam misi suci dan tentu ya kita juga mempraktekannya Neishu ya, melatih ke dalam diri kita agar kita juga mendapatkan banyak manfaat ya, perubahan-perubahan terhadap diri kita sendiri dan juga meningkatkan tekad kita. Oke, dari bab 1 ini yang paling pertama adalah bahwasannya ya, sebelum sampai ke puncak burung nasar, Buddha tentu mengalami proses ya. Setiap Buddha datang ke dunia tentu eh, dalam wujud seorang manusia. Demikian juga Buddha Sakyamuni ini. Pertama tentu dilahirkan, kemudian beliau melihat ya ada penderitaan, ada pembagian 4 kasta. Hal ini membuat beliau merasa ada sesuatu ya, ada sesuatu yang tidak benar sehingga beliau harus keluar dari istana untuk mencari jawaban. Nah, keluar dari istana di hutan mencari guru, kemudian bertapa ya sampai akhirnya mengalahkan setan marah, mencapai pencerahan dan mulai ya, mulai ingin menyampaikan apa yang beliau pahami kepada orang lain. Sering disebutkan ya dalam mencapai pencerahan itu adalah mencapai pencerahan diri sendiri kemudian membuat orang lain juga mencapai pencerahan. Itulah yang disebut sebagai pencerahan yang sempurna. Nah, dalam prosesnya berbagi apa yang beliau dapatkan, Sang Buddha kemudian mencari murid ya, bertahap-bertahap sampai satu saat sampai ya ke persamuan puncak burung nasar. Nah, prosesnya kenapa sih ada disebut 5 periode pembabaran ajaran? Ini adalah sesuai dengan kapasitas orang yang menerima ajaran. Sang Buddha ketika pertama kali membabarkan ajaran Avatamsaka, baru sadar ya bahwasanya dari dulu ya, dari kehidupan lalu, dari kalpa yang tidak terhingga, sebenarnya Buddha Sakyamuni ini juga sudah mencapai kebudayaan ya, banyak sekali, sudah berkali-kali. Nah, beliau sadar ya, dari dulu juga demikian. Ketika sekali ini beliau menyampaikan kepada orang yang bertemu ya, juga para bodhisattva bahwasanya ada ajaran yang bisa membuat semua orang juga mencapai kebudayaan. Ternyata metode ini tidak berjalan dengan baik ya, hanya para bodhisattva yang bisa menerima ajaran ini. Jadi Sang Buddha kembali ya, eh, kembali ke apa sih sebenarnya Sesiung Suci? Kembali ke zaman dulu bahwasanya para Buddha sudah demikian. Tidak bisa tahap pertama ketika jumpa orang yang mendengar Dharma, langsung menyampaikan kepada mereka ajaran tertinggi. Langsung menyampaikan kepada pendengar bahwasanya ini ada ajaran yang bisa membuat kalian semua menjadi Buddha. Tidak demikian. Jadi Sang Buddha sadar bahwasanya dulu
para Buddha juga tidak demikian, sehingga beliau kembali ke ajaran yang paling sederhana, ajaran yang menyangkut kehidupan, ajaran yang menyangkut penderitaan yang dialami oleh semua makhluk hidup ya. Nah, periode tersebut kemudian berkembang sesuai dengan peningkatan kapasitas orang yang mendengar sampai 42 tahun ya. 42 tahun barulah para pendengar, para murid bisa menerima. Itu pun ya sisi itu pun tidak semuanya. Karena di periode Sadharma Pundarika Sutra yang kelima ini ya, yang kita bahas di Simpasiang ini, masih ada 5.000 orang ketika Sang Buddha mengatakan ada ajaran sejati, ajaran praktek bodhisattva yang merupakan alat untuk mencapai kebuddhaan. 5.000 orang tidak bisa menerima ya, dan mereka meninggalkan persamuan. Nah, kenapa ada persamuan ini? Tentu karena ada faktor ya, ada jalinan jodoh, yaitu faktor pendengaran, faktor keyakinan, dan lain-lain yang sudah sisi pahami ya, sudah di-sharing berulang-ulang di Zoom ini. Jadi faktor ini sebenarnya merupakan jalinan jodoh. Jadi kita di sini diharapkan yakin ya, sebenarnya dari dulu-dulu kita sudah punya jodoh dengan Sang Buddha, yaitu Buddha Sakyamuni. Ini merupakan satu jodoh yang sangat langka dan istimewa, namun harus dimanfaatkan ya, agar kita di kehidupan ini benar-benar menerima ajaran ini dan bisa di kehidupan mendatang kita berjalan terus dengan tekad ini. Jangan sampai jatuh ke alam samsara. Oke, setelah 42 tahun berlalu ya, Sang Buddha sampai ke puncak Burung Nasar, di mana Sang Buddha merasa waktunya sudah tidak lama lagi di dunia ini dan beliau harus menyampaikan sutra trata ini ya. Jadi berkumpullah banyak sekali para bodhisattva dan lain-lainnya. Nah, setelah perkumpulan ini ada di puncak Burung Nasar. Di puncak Burung Nasar mengalami banyak hal ya, banyak hal istimewa. Jadi 6 kondisi istimewa ini saya tidak ulang lagi ya, Sesung Sice udah tahu. Dan yang paling istimewa dari kondisi itu adalah Sang Buddha memancarkan cahaya ke arah timur. Ini memberi pesan yang sangat eh, terjadi ya, pesan yang terjadi saat ini. Bahwasanya Sang Buddha mengapa menyinari ke arah timur, ke Asia bagian timur, ke arah Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan, dan sekitarnya. Hal ini terbukti ya saat ini bahwasanya ajaran Sang Buddha yang disampaikan di puncak Burung Nasar ini ya, yang kita kenal sebagai Mahayana ya, ajaran Mahayana berkembang pesat di Asia Timur. Oke, bagian terakhir yang paling penting adalah dialog antara Maitreya dan Manjusri. Ya, yang pertama adalah Maitreya bertanya. Kenapa Maitreya bertanya? Karena pada saat itu 6 kondisi di mana Sang Buddha duduk tidak menyampaikan apa-apa. Sang Buddha baru saja menyelesaikan pembabaran sutra makna tanpa batas. Biasanya setelah menyampaikan sebuah sutra, Sang Buddha akan meninggalkan persamuan ya, atau orang-orang akan pergi. Sekali ini tidak ya, karena Sang Buddha memiliki sesuatu yang akan disampaikan lagi. Para murid dan para peserta di persamuan tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga kita di persamuan ini membutuhkan orang yang sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi di persamuan. Dan ini muncul Maitreya bertanya kepada Manjusri. Kenapa Maitreya bertanya? Karena Maitreya sebenarnya juga sudah pernah ya mengalami kondisi ini. Kenapa Manjusri menjawab? Manjusri ini sudah pernah ya, karena dia pernah mencapai kebuddhaan, tentu dia mengalami hal ini. Jadi setiap Buddha ketika akan mencapai pencerahan harus melalui proses seperti ini. Disebut ya Fo Tautung. Semua Buddha eh, menjalankan ajaran yang sama ya, metode yang sama dan proses yang sama. Jadi singkatnya di sini diceritakan kembali apa yang terjadi di masa lampau ketika di persamuan Buddha masa lalu ya, yaitu Buddha Chandra Chandra Surya Prabha ini. Kondisi ini setiap kehidupan itu berulang ya pada Buddha yang datang ke dunia. Nah, setelah interaksi ini berlalu disampaikan masa lalu seperti ini ya, ada kehidupan masa lampau. Jadi yang penting dari pesan ini adalah bahwasanya setelah bab 1 ini kita akan menuju ke bab 2. Ini adalah sebuah jembatan ya, sebuah jembatan menuju ke bab kedua. Pertanyaan yang paling penting dari bab 1 ini apakah Sesiung Sise sekarang siap melewati jembatan ini menuju bab kedua? Ya.
Jangan seperti 5.000 orang di persamuan pada saat itu meninggalkan persamuan, menyia-nyiakan sebuah jodoh yang istimewa dengan Sang Buddha, menyia-nyiakan sebuah kesempatan untuk belajar ajaran yang dapat dipergunakan untuk kehidupan, dari kehidupan ke kehidupan. Nah, ada sedikit hubungan ya dengan materi hari ini tentang eh Fen Tuan Xingsu ya, bahwasanya kehidupan yang fragmentaris dan kehidupan yang transformasi. Ketika seseorang ya sudah mencapai tahap bodhisattva, mereka tidak lagi mengalami kehidupan-kehidupan potongan seperti itu. Mereka mengendalikan kehidupan mereka. Mereka kemana ke alam kehidupan seperti apa ya, adalah mengikuti ikrar mereka. Tidak lagi ditransformasi oleh karma ya, tidak ditransformasi ke kehidupan oleh karma. Nah, ini hal yang penting ya, Sung Si. Master berpesan kita juga bisa seperti itu. Kita membangkitkan tekad, ya, membangkitkan tekad untuk kembali ke alam manusia, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga dengan kekuatan tekad atau ikrar yang tulus tersebut, kita tidak akan mudah ya, tidak akan mudah ya, bukan tidak bisa ya, Sung Si. Tidak akan mudah ditarik oleh karma kita, sehingga kita ya bisa selamat, Sung Si. Oke, demikian ya sharing saya. Semoga bermanfaat. Kanan ya, Haliman Sesiung dan Ong Ciwe Sesiung. Kanan Sesiung Seci. Kanan host. Kanan Sejeng Sesiung, ya kanan ya Sesiung, ya. Ya, Liman Sisiung ya, hari ini kita mendapatkan sharing dari Sejeng Sisiung ini yang mengingatkan kembali ya untuk kita sebelum memasuki ke bab 2 ya. Nanti di episode 186 ya kita masuki bab 2 itu ah, kita diingatkan kembali masih ada beberapa episode ini supaya kita lebih mempersiapkan diri lagi ya. Ya, Haliman betul. Sisiung ya. Ya, kanan ya. Sejeng Sisiung ya. Silakan Haliman Sisiung kanan. Ya, karena waktu juga mungkin Om Tiwi Sesiung kita masuk ke sesi kuis ya. Oh iya, Susion silakan kan Susion. Ya, Sesiung Seci yang akan mengikuti kuis, saya mohon merename ya, mengganti nama di profilnya dengan mencantumkan nama Heci. Nama Heci-nya di bagian depan, kemudian nama Sesiung Seci di bagian belakang. Nah, cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kanan Sesiung Seci, kita masuk ke kuis pertama. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama membina diri menurut ajaran Buddha? A. Mencari kekayaan dan kebahagiaan duniawi. B. Memahami dengan jelas urusan besar, siklus kelahiran dan kematian. C. Sorry. C. Memperoleh kedudukan yang tinggi. D. Menghindari semua hubungan dengan orang lain. E. Menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Ya, silakan dijawab Sesung C. Apakah sudah di close? Ya, sudah di close ya. Kanan Susanti Sece. Jawabannya adalah B ya. Memahami dengan jelas urusan besar, siklus kelahiran dan kematian. Quiz nomor 2. Apa penyebab utama makhluk awam terus mengalami siklus kelahiran dan kematian fragmentaris? A. Terlalu banyak belajar pengetahuan dunia. B. Hidup tanpa memiliki keluarga. C. Ketidaktahuan, nafsu keinginan, dan karma yang terus diciptakan. D. Kurangnya harta benda dan kekuasaan. E. Sering berpindah tempat tinggal. Ya, ini gampang ya. Silakan dijawab sesuai saja. Ya, sudah di close ya. Kanan Susanti Secie. Jawabannya adalah C. Ketidaktahuan, nafsu keinginan, dan karma yang terus diciptakan. Quiz nomor 3. Apa pesan utama dari kisah relawan Bodhisattva? Pelestarian lingkungan di Taichung.
A. Manusia sebaiknya menghindari rumah sakit saat sakit. B. Tujuan hidup adalah mencari tempat terbaik setelah meninggal. C. Praktisi yang welas asih menghadapi kematian dengan lapang dada dan ingin terus menolong makhluk hidup. D. Semua orang harus memilih lahir di tanah suci barat. E. Pelestarian lingkungan lebih penting daripada mempelajari Dharma. Ya, silakan dijawab Sesung Suci. Ya, sudah di-close. Jawabannya adalah C. Praktisi yang welas asih menghadapi kematian dengan lapang dada dan ingin terus menolong makhluk hidup. Ya, untuk kuis nomor 4 dan selanjutnya saya persilakan Om Ciwi Sesiung. Ya, kanan Naliman Susiung. Ya, Susiung Sice, kita masuki kuis yang nomor 4 ya, Susiung Sice ya. Sebelum memasuki pariniwarna, apa yang dilakukan oleh Buddha Surya Chandra Padipa? A. Mengajarkan cara mencapai kekayaan. B. Memberi peramalan bahwa Bodhisattva Sri Garbha akan membimbing para makhluk. C. Meminta semua murid meninggalkan dunia. D. Menghentikan penyebaran Dharma. E. Menutup semua tempat praktik Dharma. Ya, silakan Sisun Suci menjawab ya. Ya, kita menunggu close dari host ya. Ya, kanan ya Susanti Suci ya sudah close ya. Jawabannya adalah yang B. Memberikan peramalan bahwa Bodhisattva Sri Garbha akan membimbing para makhluk. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya, Susun Suci. Ya, mengapa Bodhisattva kembali memasuki dunia saha setelah menghapus kerisauan batin? Ya, A. Untuk menikmati kehidupan duniawi, B. Untuk memperoleh kekuasaan, C. Untuk mencari kehidupan yang lebih nyaman, D. Untuk menghindari parinirwana, E. Untuk membimbing makhluk hidup sesuai dengan akar kapasitas mereka. Ya, silakan ya, Suci. Nah, ini ya, silakan ya. Ya, sudah close ya, karena dia suci. Ya, untuk membimbing makhluk hidup sesuai dengan akar kapasitas mereka. Ya, jadi membimbing sesuai akar kapasitas. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apa yang harus dijaga dengan baik dalam belajar ajaran Buddha? A. Niat batin dan tekad luhur agar tetap membimbing makhluk hidup. B. Tubuh jasmani agar tidak menua. C. Harta, benda, dan jabatan. D. Hubungan dengan keluarga saja. E. Pengetahuan dunia yang luas. Ya, jadi kita uh, mengetahui ya, apa sih tujuan kita belajar ajaran Buddha atau belajar tentang prinsip kebenaran sejati ya. Jadi ya sudah close ya, karena ya Swanti C ya jawabannya adalah A. Niat batin dan tekad luhur agar tetap membimbing makhluk hidup. Ya, kita akhiri uh, kuis ya Haliman Susyung ya sampai di pertanyaan nomor 6 ini. Tapi ada yang menarik nih Susyung. Ya, benar. Sambil menunggu tadi di pertanyaan nomor 3 ya, Ya. itu saya membaca ada jawaban yaitu pilihan ya untuk tujuan tempat hidup terbaik setelah meninggal. Ya, setelah meninggal hari ini kan kita topiknya siklus kelahiran dan kematian ya. Jadi setelah kita uh, tujuan hidup setelah meninggal itu tempatnya di mana? Ya, ada dua ya tentunya ya, Haliman Susung ya. Ya. Kalau secara fisik ya tempatnya kita, mohon maaf ya Susung Sice, ya tempatnya ya ada di uh, mohon maaf ya Susung Sice ya, tempatnya ada di pemakaman ya. Kalau secara fisik ya ada di pemakaman. Nah, oleh sebab itulah suka dikatakan kalau ingin hidup tidak ada masalah, itu adalah pada saat itu ya. Pada saat itulah hidup di fisik kita ada di pemakaman, kita tidak akan ada masalah ya secara fisik di situ. Ya, ataupun juga di, mohon maaf ya, ada di rumah abu ya, di dalam guci-guci itu adalah tempat kita selanjutnya, ya, tempat tinggal selanjutnya secara fisik. Ya, jadi
Namun kalau secara batin tempat tinggal kita selanjutnya, maka secara batin tempat tinggal kita selanjutnya adalah yang kita hari ini Master telah sampaikan, ya, di mana kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Namun karena kita memiliki tekad dan ikrar yang telah kita bangun, ya, pada saat ini, maka kita harus mengkondisikan selalu bersuka cita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa dengan batin ini kita di kehidupan apapun juga itu akan memberikan kondisi yang bermanfaat untuk batin kita dan juga untuk batin makhluk lain. Nah, dengan demikian, ya, kita selalu menumbuhkan cinta kasih, ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia bebas dari penderitaan dan juga ulas asih. Dengan dua kondisi ini, maka kita bisa, ya, Ya, melakukan Pak Iman, bisa praktek telepon, Kak. paramita, ya, 6 paramita dengan lebih baik, ya. Kanan, ya, Aliman Susung itu tadi dari saya tertarik dengan pilihan jawaban kuis nomor 3, ya. Ya betul. Kanan, ya. Kan Susung. Ya, sampai menunggu ini Susung, ya. Ada Gunawati Sice Susung yang akan sharing, ya. Silakan Gunawati Sice. Selamat pagi Gunawati Suci. Selamat pagi Haliman Sesiung, Okung Ciwe Sesiung, Di Sice. Sangren Kaise. Semoga pemenang bisa sharing ya. Sesiung ini sudah keluar pemenangnya nih, khususnya Teti Sece nih yang luar biasa. Selamat pagi ya Sesiung Sece semua, selalu sehat. Ya tadi dikatakan selama kita masih ya makhluk alam ya masih memiliki noda batin, pandangan yang keliru, persepsi dan ingatan keliru ya. Ya tentunya yaitu 12 nidana ya, hukum yang saling bergantung itu ya. Dari kebodohan timbul bentuk-bentuk pikiran, kemudian kesadaran, dari kesadaran timbul batin dan jasmani ya. Nah itu Kyo Sisiung sudah kalau masalah tubuh dan jasmani itu Kyo Sisiung sudah sangat luar biasa ya, penjelasannya sudah sangat detail. Haliman Sesiung juga luar biasa sekali ya. Sekarang pengetahuan dharmanya, waduh, saya kagum banget. Yang biasanya baru jadi moderator, maksudnya ini memang sangat sangat paham sekali ya. Mungkin sudah dirasakan sukacita dalam dharma. Jadi benar-benar luar biasa pokoknya aja. Saya sangat mengagumi semua moderator itu, sangat banyak sekali kemajuannya ya. Ya, jadi memang kalau ini kita sebagai praktisi ya memang harus memutus noda batin, pandangan, persepsi, ingatan yang keliru ya. Yaitu selama itu masih ada ya, kita belum bisa ya sedikit-sedikit ya belajar mengikis seperti bodhisatwa pelestarian lingkungan tadi ya, yang Taichung ya, yang di Taiwan sana ya, dia memutuskan mau lahir di mana ya, luar biasa ya. Jadi tentang kematian, tentang kelahiran dan kematian tuh mereka sudah tidak takut lagi ya, karena memang betul-betul udah sangat paham ya. Luar biasa ya. Jadi kita semua ya termasuk saya juga, oh iya ya. Jadi dengan adanya Sinfas yang setiap pagi ini akhirnya kita bisa ya, saya ini oh iya dulu saya takut gitu ya. Aduh nanti kalau saya mati nanti gimana ya. Wah pokoknya banyak deh yang dipikirin ya. Akhirnya kalau sekarang kenapa mesti takut gitu kan. Nanti kehidupan yang berikutnya semoga ya memang kalau kita ya bagi saya sih sangat jauh ya, namanya sedang belajar ya. Kalau bodhisatwa pelestarian lingkungan tadi itu ya ya memang ikrar boleh ya, kita ada tekad, ada ikrar ya. Saya ingin lahir ke dunia syaha gitu. Iya memang kalau kita terlahir, kalau dulu pilihnya kan
saya nanti setelah kematian mau di alam sukawati aja lah, enak gitu kan, nggak pusing gitu. Tapi setelah banyak belajar setiap hari, ternyata yang dipilih ya ya itu seperti tadi ya Bodhisattva Pelestarian Lingkungan memilih saya ingin terlahir ke dunia saha ini gitu supaya saya bisa banyak membantu, saya bisa banyak membimbing, kita bisa banyak membantu, kita bisa banyak membimbing, ikan teladan kepada semua makhluk gitu ya. Jadi eh, luar biasa ya. Ditanya mau di barat ya tanah suci barat apa tanah suci timur ya. Saya mau terlahir ya Bodhisatwa PL itu mau terlahir di dunia saha. Itu saja ya Ong Ciwe Sesiung dan Haliman Sesiung. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap. Ini dari pemenang kuis ya. Pasti ya banyak yang ingin sharing. Itu saja. Kan En Haliman Sesiung, kan En Ong Ciwe Sesiung, kan En Sesiung Sece semua. Ya, kan ya, Gunawati Sece. Ciwe Sesiung, kita Ya, bacakan dulu ya pengumuman pemenang ya. ya sangat kangen ya kepada Gunawati Sece Aliman Susung ya. Ya, jadi memang apa kondisi pikiran itu kita selalu berusaha bersuka cita di dalam perjalanan ini sehingga tidak ada rasa kekhawatiran ya karena selalu melihat sisi baik dari orang lain, sisi baik dari hidup ini dan sisi baik dari semua kondisi yang ada. Karena dengan demikian kita bisa menjalaninya dengan bersuka cita tidak membangkitkan kerisauan-kerisauan ya. Ya kan Anya guna mati sece iya Haliman Susyung kita lanjut ya untuk pembacaan para pemenang ya di sini ya. Sebetulnya semua juga memenangkan ya karena bisa memenangkan waktu untuk hadir bersama-sama kita di Sipasyang pada pagi hari ini ya dan kondisi-kondisi yang ada. Namun untuk menjawab kuis ini ya kita mengucapkan selamat ya kepada yang pertama. Saya bacakan ya Aliman Susung ya. Silakan Sesiung. Ya, selamat kepada yang pertama Teti Sece dari Medan, yang kedua King Hong Seung ya dari Tebing Tinggi. Mohon maaf nih ya kalau saya salah ya Seung atau Sece-nya. Nah, yang ketiga Meta Puspasari Sece dari Medan, yang keempat Lina A Sece dari Pekanbaru, kelima Nani Sece dari Medan, keenam Vita Sece dari Palembang. Ya kepada teman-teman ya siswi C para pemenang pada hari ini ya kita mengucapkan selamat ya dan juga mohon bisa untuk bersharing ya berbagi pengalaman kondisi batin dan lain-lainnya ya. Ya demikian ya Haliman Susung ya. Ya, ada chat dari Teti Sece yang mohon maaf hari ini tidak bisa sharing, ada kegiatan Sesiung. Ya, Ya, kepada yang lainnya silakan. ya dari yang lainnya dari Ki Hong ad- dari Meta Puspasari juga izin ya dari Lina ACC dari Pekanbaru uh, a- akan sharing sih C. Oh, izin tidak sharing dari Nani si C. Ya, jadi ini para pemenang belum leluasa Aliman Sosial untuk sharing Ya, pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, silakan ya Sung C. Ini nah dari ini Cik ada Herti ya, Susiung atau Sece ini. Eti C ya. Happy Dari Suce, Jalan. ya. Ya.早安呀，Ya, 师兄师姐 semuanya. ya. Jangan,开始ya, 感恩师兄 Ong Chiwe dan 师兄 Haliman ya kesempatannya. Hari ini pas cap boy ya. Tadi agak sibuk jadinya. Tadi pengen sharing tertunda gitu. Jadi karena lihat yang para pemenang belum mau sharing, ya udah saya coba ambil kesempatan ya, Siong. Ya. Nah, hari ini sebenarnya pembahasannya itu sangat bagus ya. Membahas itu tentang kehidupan dan kematian ya. Itu memang kita semua mengalami ya. Maksudnya mau kaya, mau miskin, mau apa namanya yang sudah mengumpulkan banyak karma baik
kalau belum bisa apa ya memadamkan kotoran batin pun kita juga masih mengalami gitu ya. Jadi memang seperti tadi Sece Gunawati sharingkan gitu ya. Kita umumnya pada takut ya menghadapi kematian gitu, dengar-dengar cerita berbagai macam gitu ya, jadi kita jadi takut. Tapi sejak kita belajar Dhamma, terus kita jadi murid master ya, berkegiatan gitu ya, kita sedikit banyak dapat pengetahuan ya bahwa eh, kematian itu belum selesai gitu. Kematian kita di kali ini belum selesai, masih ada kehidupan yang akan datang ya. Nah, yang seperti sering dibahas sama Master itu kan ngomongin tentang 6 alam ya. Tadi juga udah dibahas ya sama moderator. Kita punya 6 alam itu dan 6 alam itu semua terbuka ya buat kita ya. Mau alam yang kurang bagus ada 4, yang bagus ya manusia dan dewa ya itu agak gimana ya, maksudnya kita juga semua berharap ya, bertekad ya, semoga kita bisa lahir di alam yang kembali lagi ke alam manusia ataupun ke alam dewa ya. Kalau keempat alam yang menderita itu eh, agak sulit ya. Kalau kita bayangkan lahir di alam binatang itu, pasti kita menciptakan karma buruk terus ya. Untuk alam peta kan kita lapar terus ya karena kita memang keserakahannya tinggi ya. Jadi lapar dan haus ya itu terus berkembang. Apalagi alam neraka ya itu lebih sulit lagi ya untuk berbuat kebajikan gitu. Kalau alam asura juga sama ya. Keserakahan dan kebenciannya juga tinggi ya. Namanya keserakahan pasti ada kebodohan. Namanya apa kebencian pasti ada kebodohan. Itu selalu diikuti. Jadi dua akar itu selalu jalannya bareng gitu. Jadi akar akar keserakahan pasti diiringi oleh ketidaktahuan. Akar kebencian pasti diiringi oleh ketidakketahuan gitu. Jadi apa namanya memang ya gitulah ya kita semua dalam tahap belajar ya. Kita di sini sih saya senang ya, maksudnya kita semua saling mendukung ya. Tiap hari kita dengerin Dharma gitu. Mudah-mudahan batin kita itu tiap pagi itu udah disirami Dharma gitu. Jadi semoga ke depannya kita sama-sama jadi yang dimunculkan adalah faktor-faktor mental ya. Kita kan semua punya 5 agregat ya. Faktor-faktor mental kita itu yang muncul yang bagus ya kan. Kita punya 52 faktor mental itu. Jadi cuma 14 yang kurang bagus sebenarnya. Tapi kita cenderung memunculkan 14 yang kurang bagus gitu. Jadi sisanya tidak kita munculkan padahal harusnya kita itu cekatan, kita itu tentram, kita batinnya tenang gitu harusnya terus kita harusnya memunculkan welas asih, cinta kasih yang seperti Master suka ngomong gitu. Kita harus sering memunculkan cinta kasih, welas asih gitu. Cuman ya kadang-kadang ya ketemu yang jalinan jodoh buruk itu yang kita susah ya. Kita apa namanya untuk semua apa namanya teman bajik ya, teman bajik pasti kita terus memunculkan cinta kasih, welas asih ya. Tapi kalau ketika kita ketemu jalinan jodoh buruk yang keras kepala gitu, itu agak susah gitu loh. Walaupun segala cara udah kita lakukan ya, maksudnya kita sudah berusaha mengajak, kita udah turun ego, kita sudah minta maaf segala macam kita lakukan gitu ya. Tapi pihak sananya kan tidak mau gitu loh. Maksudnya kalau mau berharmonis kan kita harus dua arah ya. Saya mau harmonis, situ juga harmonis. Kita sama-sama menjaga budaya humanis yang kita disucikan ada budaya humanis. Kita disuci sama-sama mau belajar menjalin jodoh baik. Kalau bisa merubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan terus ya, semua yang suci. Kita semua lakukan terus ya. Cuman ya itu ketika ketemu yang keras kepala gitu, yang susah diajak untuk menjalin jalinan jodoh baik, itu yang agak sulit ya gitu. Ya, karena ya yang suci kesempatannya. Ya, Kan En, Sece, atas sharingnya. Ya, Haliman Susyung ya, kanan ya. Ini sharing dari Hetty Suci ya. Jadi memang faktor-faktor mental itu ada yang baik, ada yang tidak baik, dan juga ada yang bisa bergabung dengan yang baik dan tidak baik. Contohnya adalah semangat ya. Semangat bisa bergabung dengan hal yang baik, ada juga semangat bergabung dengan hal yang tidak baik ya.
Nah, dengan demikian ya menyadari hal ini ya kita berusaha untuk membangkitkan cinta kasih dan welas asih dalam diri kita. Jadi memang ya sangkutan batin ya atau jangan sampai nanti terlahir kembali masih mempunyai sangkutan batin. Ya, sangkutan batin ini berbahaya ya. Nah, dengan demikian kalau kita sedang melihat batin kita sendiri ada tersangkut batin dengan seseorang, maka kita harus memutuskan atau melepaskan kondisi luar, yaitu tidak memiliki harapan-harapan kepada sesuatu yang kita tidak bisa kondisikan, tapi kita mengkondisikan batin kita sendiri dengan cara apa? Melepaskan sangkutan batin ini, yaitu kita mengharapkan semoga dia berbahagia, bebas dari penderitaan. Nah, pada saat itulah kita menumbuhkan cinta kasih. Karena benih cinta kasih dan belas asih ini harus ditumbuhkan dengan setiap kondisi, setiap benda, setiap orang yang kita lihat di depan kita, sebetulnya setiap saat kita bisa menumbuhkan benih cinta kasih dan welas asih dalam diri kita. Contohnya, pada saat kita melihat ada benda di depan kita, kita bisa membangkitkan cinta kasih kepada bumi, yaitu kita tidak membuang limbah ya, ataupun kita menjaga bumi ini, ataupun juga kepada manusia yang membuat benda tersebut, ya kita bisa membagikan cinta kasih, semoga mereka selalu berbahagia bebas dari penderitaan. Karena pada saat kita berdoa, kita juga berdoa ya semoga semua dunia bebas bencana. Ini kita tidak memilih siapa, tetapi dunia ini bebas dari bencana. Nah, oleh sebab dengan demikian, setiap saat, setiap waktu, setiap tempat dan kondisi, kita selalu bisa menumbuhkan benih cinta kasih dan welas asih dalam batin kita. Ya, ini menjadi satu landasan untuk kita melanjutkan kepada bab selanjutnya ya. Nah, dengan demikian kita menghilangkan sangkutan-sangkutan batin ya. Karena sangkutan batin ini akan terbawa dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya ya. Ya, kanan ya, haliman susun ya, kanan ya, ti suce ya, kanan susun suce. Ya, kita lanjut ya haliman susun. Ini ada eh, Emilia Purba Sece dari UI Medan Jati. silakan Ikan suce. Sorry, dari HI Medan Jati. Ya, silakan Susi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sesiang Sece, Kan-en untuk semua tim Sifat Siang, dan Kan-en juga untuk Sesiang Sece semua yang ada di Zoom. Sedikit sharing tentang pengalaman hidup ya, Sesiang Sece. Kebetulan ada di kegiatan Seci di luar gitu kan, di luar kota gitu kan. Pernah mengalami itu body shaming dari salah satu relawan gitu kan. Pada saat kejadian mungkin sekali dua kali, mungkin itu perasaan saja gitu ya kan. Terus berulang kali seperti itu. Itu pada saat itu cuman bisa menangis, menahan diri, ada muncul kebencian gitu Sesiang Sece. Terus di situ sampai terucap nanti nggak akan ada lagi lah, mau pergi lagi, nggak mau kegiatan itu gitu kan. Tapi di saat sudah kembali gitu kan, sudah kembali dari kegiatan itu, sudah berlalu, mencoba ikhlas, Sesiang Sece mencoba ikhlas gitu kan. Cuma untuk apa marah juga ya kan. Nah, terus tiba-tiba ada lagi kegiatan yang sama Sesiang Sece, kegiatan yang sama. Nah, di situ tadinya kan awalnya kita ada sempat kata-kata terucap nggak akan mau lagi gitu ya Sesiang Sece. Nah, di saat kedua kalinya pergi lagi, ketemu lagi dengan orang yang bersangkutan. Di situ kebencian itu udah hilang gitu Sesiang Sece. Bahkan dengan sepenuh hati gitu, dengan sepenuh hati bekerja sama dengan beliau gitu ya kan. Nah, dari situ muncul kayak eh, ternyata kalau kita ikhlas, ternyata kalau kita nggak simpan dalam hati itu, kelegaan itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya kan Sang Sece. Nah, dari situ timbul ternyata ini ya yang disebut welas asih gitu ya. Disebut dengan apa ya? Cinta kasih gitu, tumbuhnya cinta kasih gitu ya Sang Sece. Nah,
Dan untuk kehidupan sehari-hari seperti kayak baru-baru inilah kita antri bensin ya, sece ya. Udah gitu antri panjang ya kan. Tiba-tiba diserobot tuh dari belakang ya kan, diserobot dari belakang. Nah, pergi ke samping gitu ya. Ada juga kesel di hati, ih kok kayak gini kali ya, kok nggak adil ya gitu ya. Tapi balik lagi setelahnya, ah ya udahlah, ngapain saya marah-marah juga, percuma juga ya kan. Ya udahlah, mungkin ya udah memang kayak gitu, pasti ada adil tidak adilnya. Yang penting ya udahlah kita tetap di aturan yang harus kita taati gitu ya, sesiang ya. Nah, di situ jadi kadang kekesalan itu kan terpendam gitu. Biasanya dulu kalau ngikuti si Fasyang itu hanya mengejar jam tayang ya sesiang ya waktu mau AP ya. Tapi sekarang ketika ada kegundahan hati, ketika ada kejengkelan hati dengan sesama manusia gitu ya, balik ke sifat yang mendengarkan ceramah master, mendengarkan sharing-sharing sesong sece, itu jadi kayak membuka hati kita kembali gitu. Jadi kayak, oh berarti sebenarnya musuh kita itu sendiri tuh diri kita sendiri. Karena apa? Karena ya mau kayak manapun itu di luar sana, yang memasukkan itu ke hati dan pikiran itu ya kita sendiri begitu sesang suci. Nah, kan sesang suci itu aja. Ya, kan Emilia Purba Sece ya. Memang betul ya, Om Tiwe Sesiung ya. Iya, Liman Sucing ya, ini sangat kangen ya kepada Emilia Pumbasice ya. Ya kita memang harus berusaha selalu ya menjaga batin kita ini ya. Kangen ya. Silakan Haliman Susiung. Ya, Sesiung, saya kan asik sibuk ngurusin chatting ini, ada yang nggak benar, jadi saya deletein. Nah, kebetulan ada pertanyaan nih dari Julin Seci atau Julin Seciung ya. Saya bacakan ya, Sesiung ya. Mungkin bisa kita respon. Selamat pagi, Sesiung Seciemen. Izin bertanya. Saat ini kita sedang mempelajari Sutra Teratai. Dilanjutkan dengan Sutra Makna Tanpa Batas. Yang saya kurang mengerti, pemahaman dari kata makna tanpa batas. Jika sutra teratai, kiranya saya bisa menangkap arti bahwa sutra itu digambarkan sebagai bunga teratai yang walau tumbuh di tempat kotor, namun tetap tumbuh bersih dan indah yang melambangkan kemurnian, keteguhan hati, dan pencerahan spiritual. Jadi seperti itulah kita diharapkan bagai bunga teratai setelah mendengarkan sutra setelah mendengarkan sutra. Nah, bagaimana dengan sutra makna tanpa batas? Apa yang dimaksud dengan kata makna tanpa batas? Mohon bimbingannya, Kan En. Ya, Ong Tiwe Sesiong mungkin bisa merespon ya, Sesiong. Kan Nah, En. kanan ya Haliman Susiung kangen kepada Julin Suce ya. Ya kita sama-sama belajar ya Haliman Susiung ya. Ya karena sutra ini apa yang saya baca saja ya. Jadi kita tahu bahwa di Sutra Makna Tahu Batas itu adalah transisi menuju kepada Sutra Teratai dan itu ada 3 bab yang saya baca ya saya tahu ya. Jadi 3 bab ini ada salah satunya adalah batin luhur. Batin luhur ini berlandasan kepada 4 landasan ya batin kekuatan batin yaitu salah satunya adalah dari pikiran tanpa batas. Pikiran tanpa batas ini adalah pikiran yang penuh dengan cinta kasih, jadi cinta kasih tanpa batas ya, eh, belas kasih ya tanpa batas dan juga ini berhubungan dengan sukacita dan juga keseimbangan batin. Namun ya ini adalah awalnya saja ya, karena ini kita perlu mempelajari secara lebih mendalam lagi ya bahwa cinta kasih dalam diri kita ini kita bisa terus tumbuhkan juga dengan welas asih ini kita bisa tumbuhkan. Ya, kita sama-sama lah mengikuti nanti di sifat yang ini ya, Halimah Susyung ya. Ya, Kita benar. lanjut ya, karena masih dalam proses ini kita terus memahami ada sudah 174 episode ya, Ya, dan akan terus berlanjut ya. Julin Sice ya, terus semangat untuk mengikutinya ya, kita sama-sama belajar ya. Ya, kanan ya, Halimah Susyung ya kita eh, bagaimana kalau kita lanjut ke kosakata ya, Susyung ya. Ong Tiwe Sesiong untuk Ya. episode ini tidak ada kosakata Nah, ya. tidak ada kosakata ya hari ini. Nah, Jadi karena tidak ada kosakata, maka kita mengucapkan Kan menutup En dulu ya. kepada yang sharing. Mengucapkan kangen ya kepada yang sharing ya Susung ya. Ya, Kan En.
kita mengucapkan kepada Vivi Liang Sece, kepada Sucheng Susyong, kepada Gunawati Sece, kepada Herti Sece, dan kepada Emilia Purba Sece. Ya, kan ya. Dan semoga dengan apa yang kita sama-sama sharingkan ya pada hari ini, kita semakin mengerti bahwa hidup ini adalah satu kesempatan yang kita miliki. Sehingga kita bisa selalu diingatkan oleh Master, kita bisa menggenggam waktu, ya kita dengan kesadaran yang kita miliki. Sehingga tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran, persepsi-persepsi, ataupun pandangan-pandangan keliru ya. Oleh sebab itulah setiap hari kita bisa bersama-sama ya Haliman Susung ya, mendengarkan ceramah Master, Dharma yang disampaikan oleh Master, sehingga bisa membasahi ya batin kita ini sehingga debu-debu tidak semakin berterbangan ya, Susung Sici ya. Ya, Kanan ya Haliman Susyong. Ya, Silakan Haliman Susyong. Ya, Kanan ya Susung Sici. Ya, Ya, silakan Ong Ciwi Susyong memimpin Monsen. Kanan Haliman Susyong. Baiklah Susung Sici, sebelum kita menutup pertemuan Siva Siang pada pagi hari ini, marilah kita berdiri melakukan penghormatan. Ya, baiklah Susung Sici, marilah kita melakukan penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Penghormatan yang pertama, Secung itu gambarnya itunya nggak ada masternya Secung. penghormatan yang kedua, penghormatan yang ketiga. Ya, Kanan ya, Susung Sice ya. Mohon maaf Ya, kalau ada silap kata ya, Susung Sice. Ya, Halimah Susyong, persilakan Susyong, Kanan. Tadi gambarnya nggak ada Secung. Oh iya, Kanan ya, Sice. Ya, Kanan Sumiati Sice, Kanan. Ya, baiklah. Susung kanan Ong Sice, Ciwi ya Kanan, Susyong, Gunawati Sice, kanan Kanan. Haliman Susyong, kanan Taca, kanan Kanan semuanya. Gambarnya Kanan tadi Bapak ada, saya Susyong. terima. Mungkin itu tadi Sumiati Sece punya layar yang nggak menampilkan gambar. Saya di sini tetap ada gambarnya ya. Oh, ada ya. Oke, Kanan, ya. Kanan Oke, Bapak kanan Susyong. ya semuanya. Sampai Ya, besok. Kanan semuanya ya, Kanan, Susung Sice, Kanan. Cauan, kanan semuanya.爱像一首歌，唱尽世间的感动，心就像天空，可以无限的宽阔，用双手编织梦，就让一切因为你，因为我，感觉都更不同，就让一切因为你，因为我，世界充满更多爱的感动。爱就像山峰，望向世界的尽头，心就像
照亮黑暗的角落，不沉默，不保留，就让一切因为你，因为我，感觉都更不同，就让一切因为你，因为我，世界充满更多爱的感动。就